Ini adalah bagian kunci keberhasilan untuk kita beternak, menyiapkan pakan. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Kembali lagi dengan saya, ya, peternak amatir, ya, peternak muda. Saya pengennya dibilang muda terus, ya masih muda juga. Jadi, sahabat ternak, kali ini ada nuansa dan suasana yang baru. Saya mau berbagi dan bercerita sedikit. Ini kebetulan saya lagi singgah di tempat, ya, menurut saya subhanallah ya, di salah satu tempat istirahatnya penggarap lahan yang ada di belakang saya. Beliau namanya Pak Udin, luar biasa, topar top dengan timnya. Kenapa saya bilang begitu? Ini kalau saya lihat lahan hampir ada sekitar 2 hektar. Beliau garap dan bisa jalan. Nah, ini bukti daripada kemauan yang tinggi, ya, semangat, juang, dan bekerja keras. Saya banyak belajar di sini, yang mana kalau bisa dibilang ngapain saya ke sini. Nah, inilah saya bilang Allah mengarahkan, mentakdirkan kebaikan untuk kita dan ketemu orang-orang yang luar biasa. Ini area jalan yang nggak pernah saya duga, selalu saya lewati, dan saya lihat ada pohon-pohon jagung, yang mana untuk peternakan seperti saya pasti butuh itu. Saya coba lakukan pendekatan, ngobrol, dan menanyakan apakah dimanfaatkan atau tidak daun jagungnya setelah nanti dipanen dan sebagainya. Ini 1 bulan yang lalu kita mencoba untuk dialog, ya, sehingga ketemulah kesepakatan bahwa beliau sangat berkenan dan berterima kasih sekali jika memang pohon-pohon daun jagung ini kita panen, kita ambil. Manfaat buat beliau mungkin 1, meringankan pekerjaan yang harusnya ketika setelah selesai metik buah jagungnya nggak repot harus memangkas atau membuang batang serta daun jagung, yang mana menurut mereka adalah limbah, walaupun masih bisa dibuat untuk pupuk dan menyuburkan lagi tanah kembali. Namun kan kalau kuantiti atau jumlahnya berlebih itu malah tidak baik juga, sehingga akan jadi tumpukan yang tidak enak dilihat. Dari pendekatan itu saya melihat peluang yang amat sangat menguntungkan bagi kami, yang mana tadi setelah diberi izin, yang tadinya mulai dari depan ini udah hampir mentok di paling ujung, ya. Kenapa kok bisa diberi, kenapa kok bisa dimudahkan dan sebagainya. Itu tadi, ketika kita beternak, kita menjiwai, ya, kita meresapi, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan sayang terhadap ternak, maka pintu-pintu yang dari ujung atas, ujung bawah, kiri, kanan, depan, belakang, setiap sudut itu tidak akan pernah kita duga. Dengan kasih sayang kita terhadap ternak, maka ternak ibaratnya berdoa sama hak sang pencipta, sang pemilik, agar memudahkan apa-apa menjadi langkah kita untuk ke depan, untuk menunjang mereka juga, si domba-domba atau kambing-kambing nantinya. Jadi poinnya adalah berbaiklah dengan siapapun, ya, berprasangka baik juga dengan siapapun. Hindari suudzon, berprasangka tidak baik, hindari pemikiran-pemikiran negatif, ya. Coba kita buka mata, buka telinga, buka hati di sekitar kita nih, ya, di area-area yang kita lihat kadangkala akan ada yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti ini. Sehingga poinnya yang ingin mau saya sampaikan adalah, walaupun kita tidak punya lahan seluas ini, adapun di sana terbatas sudah ditanami ABCD, ini adalah bagian kunci keberhasilan untuk kita beternak, menyiapkan pakan yang kita nanti olah menjadi silase atau fermentasi. Nantinya kita akan tenang. Karyawan libur, karyawan sakit, hujan badai, topan, angin dan sebagainya, ya, terhambat dan sebagainya, kita cukup pakai pakan yang sekarang akan kita olah nanti dengan bahan dasar salah satunya sekarang ini adalah jagung. Seperti itu, sahabat ternak sekalian,
Jadi dari hal itu kita pun harus bermawas diri dan tahu diri. Ketika kita sudah diberi ruang, diberi kebaikan oleh orang lain, kita harus balas kebaikan itu. Take and give, apa yang kita terima, kita pun harus memberi sesuatu terhadap orang tersebut. Kebetulan Pak Oding ini sebagai pengelolanya, penggarapnya, pasti butuh namanya pupuk. Kita punya pupuk alami, yaitu yang bersumber dari kotoran ternak. Buat kami itu juga limbah, tapi bisa juga dimanfaatkan, dijual, dan dipakai juga untuk area lahan kita. Nah, dengan demikian ketika beliau sudah memberikan ruang untuk kita panen sendiri, tadi udah berasa jagung ini, lahan ini milik kita aja, padahal kita nggak nanam, luar biasa. Nah, sehingga dengan demikian kita harus peka, ya, harus bisa cermati bahwa apa yang dibutuhkan orang ini, karena dia sudah memberi sesuatu. Itu tadi pupuk, tanpa diminta harus kita kirim, kita beri. Bermanfaat atau tidak, saya yakin pasti kepake. Ya, selain itu ya, coba kita sesekali bawa sesuatu, makanan, ya, cemilan dan sebagainya. Itu adalah bagian juga kita memperhatikan mereka, orang-orang yang seperti ini yang luar biasa. Nah ini, subhanallah, tempatnya juga menurut saya bisa jadi inspirasi lah, mereka bisa hidup dan bertahan, survive dengan kondisi dan keadaan, dan sangat berjasa untuk negeri ini. Saya nggak bilang kota, kabupaten, provinsi, untuk negeri, karena dengan hasil tangan yang luar biasa ini sedikit memberi sejarah bahwa mereka adalah pejuang-pejuang untuk ketahanan pangan di negara Republik Indonesia. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan nanti bisa dilihat hasil-hasil yang kita panen. Insya Allah hari ini dapat 2 mobil. Di tempat ini kita sudah hampir dapat 4-5 pick up. Terima kasih, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.